Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Okay, good. So you can hear my voice. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good day everyone. Good day everyone. Good day, Miss. Okay, good. Di sini ada 30. Good day. Ya, sudah ada 39, itu berarti 38 mahasiswa yang gabung hari ini ya. Besok ada lagi jam 5.06. Ingat, yang sudah ikut hari ini tidak perlu ikut lagi besok ya. Nanti menu-menuhin yang lainnya nanti tidak bisa join. Oke? Karena kemarin minggu lalu saya lihat kayaknya kok ada nama yang muncul 2 kali di 2 hari yang berbeda. Oke, nanti materinya sama kok. Karena kan dalam 1 minggu materinya itu masih sama saja. Oke, kita akan membahas hal yang baru, masih terkait dengan minggu lalu yang kita bahas minggu lalu, yaitu sudah membahas lebih detail simbol-simbolnya ya, baik simbol consonant sounds maupun simbol vowel sounds yang terbagi menjadi 2, yaitu monophthong dan diphthong. Nah, kali ini kita akan membahas speech organ-nya. Apa sih itu speech organ? Sebentar, saya mau men-screen share ini. Nah, sudah terlihat ya yang saya screen share? Karena saya ganti nih. Nah, apakah sudah terlihat di layar? Sudah, Miss. Ya, oke, sebentar ya. Supaya tidak bikin pusing. Sebentar. Change layout. Ya. Nah, ini saya harus mau cek juga yang masih masih mencoba join, jadi ini saya tampilkan begini lah. Oke. Ya, sekali lagi hari ini kita akan membahas lebih detail tentang speech organ. Tadi sebelumnya kan sudah saya share akses code-nya Schoology ya. Apakah sudah kalian akses atau belum? Sudah, Miss. Sudah. Oke, good. Sudah, melihat isinya, dan terutama karena hari ini atau minggu ini adalah week ketiga atau minggu ketiga, maka kita akan membahas yang ada di dalam materi yang ada di dalam minggu ketiga ini. Ini sudah saya download by the way. Memang saya tunjukkan hanya ini saja, atau saya beri materinya hanya ini saja karena di dalamnya sudah ada bagian-bagiannya. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini ya. Nah, oke. Ya, ini kalau ini dulu saya masukkan di week 5, kalau sekarang saya masukkan ke week 3. It's okay, yang di atas ini enggak usah digubris ya. Intinya materinya saja yang akan kita bahas. Di sini ada berapa halaman ini? 7 halaman. Nanti kita akan bahas sampai semoga bisa sampai bawah nanti, sampai 7 halaman. Oke, kita akan percepat saja. Nah, kalau kalian lihat di sini ya, ada speech organs ya. Ada banyak sekali bagiannya. Di sini ada nomor 1 sampai 13, yang nomor 13 pun dibagi menjadi 5 kalau di sini ya. Nah, ini apa sih ini pronunciation kok sampai membahas kayak gini tuh buat apa? Jangan-jangan ini Bu Syara ngajar biologi atau apa begitu. Ada yang dulu masuk kelas IPA? Ada enggak? Saya, Yang Miss. dasar ke kelas IPA? Enggak ada? Saya, Miss. Ada, oh Saya, ya Miss. banyak. Oke, banyak ternyata. Nah, berarti nanti harusnya kalian yang dulu pernah masuk di kelas IPA akan bisa memahami ini lebih detail ini dengan lebih lancar ya. Nah, nanti kalau ada teman-teman kalian yang kesulitan misalnya memahami speech organ itu, nah nanti tinggal kalian jelaskan saja, atau bagi kalian yang masih belum ini speech organs di pronunciation itu apa sih begitu, boleh tanya teman-teman tadi yang dulu pernah masuk di kelas IPA.
Saya dulu juga kelas IPA, tapi IPA-IPAnan karena harusnya saya kelas bahasa. Tapi karena dari orang tua menyuruh saya masuk kelas IPA, ya saya join kelas IPA. Tapi ternyata memang nilai yang paling bagus ya cuma bahasa Inggris saja ya. Saya ingat dulu waktu kelas 2 atau 3 berarti, kalau zaman dulu penjurusannya di kelas 3. Di kelas 3 waktu itu saya ingat sekali itu gurunya galak, guru biologinya itu galak sekali. Kemudian kami diminta apa sih, menghafalkan parts of body, tetapi kan yang versi bahasa Latinnya ya, the whole body dari atas sampai bawah begitu dihafalkan dan harus menghadap guru itu di depan gurunya, kemudian ini apa semuanya disebut begitu. Saya sampai lupa dulu itu apa saja karena harus memakai bahasa aslinya, yaitu bahasa Latinnya gitu ya. Kalau ini nanti kita pakai bahasa Inggris. Jadi nanti tolong teman-teman yang dari kelas IPA bolehlah ya membantu saya nanti kalau ini saya lupa ini istilahnya apa dan sebagainya. Oke. Nah, jadi kenapa kita kok sampai membahas speech organ di kelas pronunciation gitu? Karena memang yang terlibat gitu ya dalam munculnya bunyi-bunyi atau suara in English begitu, ya dari speech organ. Ini kenapa Mas Hilmi raising hand? Do you wanna say something? Halo, atau kepencet? Oke, saya anggap kepencet ya. Nah, jadi atau kata lainnya adalah kita bisa memproduce bunyi-bunyi yang kemarin ya, yang minggu lalu kita sudah bahas itu ya dari sini, dari speech organs ini begitu. Mas Hilmi, you raise your hand twice. Ada something yang mau dijelaskan atau disampaikan? Maaf, Miss, kepencet. Oh, oke. Ya, saya lanjut ya. Nah, misalnya nih, kalau kalian kemarin masih ingat bunyi-bunyi tertentu, let's say kita mengambil salah satu bunyi monoftong ya, yang vowel yang monoftong, yang satu simbol saja kemarin. Itu kan kemarin kan saya jelaskan dan juga Nah, kemarin kan saya kemarin kan saya jelaskan kalau bunyi ini secara umum ya, kalau bunyi itu kan let's say ini bukaannya kan segini. Kalau misalnya ini buku lah ya begitu, kemudian kalau yang nah itu kan lebih lebar lagi, nah gitu. Nah itu ternyata semua bunyi-bunyi seperti itu tuh berkaitan dengan speech organs ini. Kita lihat dulu ini apa saja sih speech organs yang terlibat ketika kita menyuarakan bunyi-bunyi tadi. Ada berapa? 48 bunyi ya kurang lebih ya. Nah ini kita lihat dulu dari luar. Ini kalau misalnya ini orang itu berarti samping sana lah ya gitu, menghadap ke sana atau dari samping lah begitu, entah kiri atau kanannya. Miss izin pindah device, boleh silahkan. Oke. Nah kita lihat dulu dari luar yang terlibat itu apa saja sih speech organs-nya. Kalau di sini dia dikasih nomor 1 dan 12 ya, nomor 1 dan 12 itu apa sih di sini? Yang nomor 1 adalah upper lip, yang kemudian 12 adalah lower lip. Nah, lip kan kita tahu ya, bibir. Bibir itu kan ada bagian atas, ada bagian bawah. Maka di sini upper lip dan lower lip. Jadi ini masing-masing di breakdown, dipecah jadi per bagiannya masing-masing, karena memang satu bagian speech organ itu nanti berkontribusi untuk menimbulkan atau menyuarakan bunyi-bunyi tertentu yang mungkin satu dan lainnya berbeda, atau yang speech organ yang terlibat itu beda-beda lah begitu ya. Jadi upper lip dan lower lip itu jadi bagian masing-masing. Kemudian masuk ke lebih dalam lagi ada gigi. Nah, giginya dibagi menjadi 2 saja, yaitu juga upper teeth dan juga lower teeth. Ya, jadi gigi atas dan gigi bawah begitu. And then sebelum kita masuk ke dalam lagi membreakdown bagian-bagian yang ada di dalam speech organ atau bagian dalam mulut begitu, kita beralih dulu ke nomor 2 yang di atas ini. Nah, di sini kan lubang hidung ya, bukan hidungnya tetapi lubang hidungnya yang di dalam. Dia cuma dikasih nomor 2 saja. Nah, ini istilah bahasa pronunciation-nya adalah nasal cavity.
nasal ya, nose ya, nasal. Saya nggak tahu kalau bahasa apa ya medisnya atau bahasa biologinya begitu. Ini kaitannya dengan apa yang jelas. Ini nose atau nasal cavity. Cavity itu kayak lubangnya begitu, lubang hidungnya. Ternyata speech organ itu juga di dalamnya ada terkait atau fungsi lubang hidungnya nanti untuk menyuarakan suara apa saja sih begitu. Dan kita sekarang sudah masuk ke dalam, kita coba dulu lihat ini yang di atas ya, yang bagian atasnya. Oke. Nah, kita lihat dulu dari gambarnya ini. Nah, di sini ada nomor 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7 sebentar. Nomor 4, 5, 6, 7 itu organ apa aja sih gitu. Nah. 4, 5, 6, 7. Yang nomor 4 ya, yang paling dekat dengan gigi atas, berarti kalau dari luar begini kan yang paling dekat dengan istilahnya yang paling bagian luar lah ya, gitu ya, yang dekat dengan gigi atas adalah di sini disebut dengan alveolar ridge. Alveolar ridge ya, diingat-ingat. Ini yang nama yang paling beda sendiri atau paling keren. Jadi di sini nomor 4 alveolar ridge. Jadi di atas gigi atasmu, kalau kamu misalnya kamu raba pakai lidah di atas itu, ya paling dekat dengan gigi atas itu adalah namanya alveolar ridge. Bahasa medisnya lah begitu. Nanti kita lihat ini apa saja sih begitu. Kemudian masuk lebih dalam lagi itu di bagian yang paling tinggi, paling atas sendiri ya di dalam. Ini bahasa Indonesianya apa ya? Langit-langit bukan ya? Langit-langit mulut ya kalau tidak salah ya. Bagian langit-langit mulut itu ternyata di sini dibagi menjadi 3, tadi 4, 5, 6. Nah, nanti 7 ada beda istilah lagi. Oke, ini saya masih mencoba meng-admit beberapa temanmu yang masih join. Sekali lagi tadi setelah alveolar ridge tadi, kemudian masuk lebih dalam lagi berarti di tengah-tengah sendiri, yang paling tinggi itu adalah disebut heart plate. Nah, di sini kalau kamu perhatikan nomor 5 dan 6 ini kan ada namanya mirip, yaitu plate. Ya, istilahnya ya tadi langit-langit mulut tadi. Yang satu dinamai heart, yang nomor 5. Kemudian kalau kita masuk lebih ke dalam lagi, berarti agak menurun lagi. Mungkin lidahmu, saya nggak tahu masih bisa mencapainya atau enggak ya, di atas ini. Bisa, tapi memakai lidah bagian tengah, bagian D nanti. Nah, itu namanya adalah soft plate. Ya. Sekali lagi diingat 4, 5, 6 ini yang paling depan gitu ya istilahnya, yang dekat dengan bagian luar itu adalah alveolar ridge, kemudian heart plate itu yang paling tinggi, kemudian masuk lebih ke dalam lagi, tapi bukan yang di ujung, yaitu adalah soft plate. Kemudian paling ujung sendiri lidahmu nggak mungkin bisa menjangkaunya ya, namanya adalah uvula. Uvula itu kalau bahasa Indonesia ya, Pak, ada yang tahu nggak uvula? Kira-kira apa ini bahasa Indonesianya atau bahasa Jawanya atau bahasa daerah kalian apa kira-kira, ada yang dari luar Jawa mungkin? Ada yang tahu? Ada yang bisa menyebutkan ini nomor 7? Bahasa Indonesianya apa? Yang umum apa? Ada yang tahu enggak? Enggak. Apa? Who are you? Ini siapa, Mas? Hardani Jati. Ya. Mas namanya, Mas, nomor 7. Enggak tahu, Miss. Nggak tahu. Kira tahu kamu open mic. Saya pikir kamu mau ikut menjawab. Oke, yang lainnya mungkin? Ini mana tuh tombol sertanya? Oh, jadi harus kayak gini. Ya, ada yang tahu mungkin bisa open mic atau menuliskan kalau sinyalnya nggak begitu bagus. Neza, are you there? Neza Chandra Aulia, Mas atau Mbak ini? Mbak Miss. Oh, Mbak Neza. Kamu tahu nggak ini namanya apa, Mbak? Bahasa Indonesianya atau bahasa, kamu dari Jawa atau enggak? Dari Jawa. Bahasa Jawanya apa? Atau bahasa Indonesianya? Tahu enggak? Nggak tahu, Miss. Nggak tahu. Ya Allah, anak zaman lo udah ada yang tahu. Bayu Agus?
Bayu Agus Saputra, Anak lidah, Miss. Coba, Miss. anak lidah, Iya. anaknya Betul. lidah. Kok saya baru dengar anak lidah? Saya buka Google tadi. Bukan Google. Oh, anak lidah bahasa Indonesianya. Oke, nggak apa-apa, kita tampung dulu. Saya justru malah baru dengar ini anak lidah. Oke, ya, thank you. Ada satu lagi mungkin yang mau memberikan istilah lain? Ini apa ini? Mas Buana. Telak. Oh, bahasa Jawanya telak. Telak. Oke. Ada lagi yang lainnya? Ini saya juga sambil mikir, ini bahasanya apa sih? Saya lupa bahasa Indonesianya. Ada yang pernah dengar anak teka? Teka. Anak teka apa? Anak teka sih? Teka. Teka. Teka atau telak? Bahasa apa ya telak? Ada sih telak. Oh, ada. Ada. Saya tuh yang saya ingat itu, yang saya ingat itu anak teka. Nanti coba kamu kalau di sebelahmu ada ibumu atau bapakmu atau siapa, itu loh yang apa? Yang terlihat di sini kayak apa ya? Kayak pancingan gitu. Anak teka kalau saya ingatnya ya. Uvula, yang jelas dia bahasa, ini bukan bahasa Inggris juga, bahasa apa medisnya, atau mungkin bahasa, biasanya kalau bahasa istilah medis kan dari bahasa Latin ada ya, tapi mungkin nggak tahu ada bahasa tertentu juga. Uvula, oke. Kemudian sekali lagi ini kita ulangi dulu supaya nanti bisa ingat di luar kepala. Jadi setelah bibir ya, upper dan lower, kemudian setelah gigi upper dan lower juga, nah baru kemudian kita masuk ke dalam lagi, yang di bagian atas dulu ada 4 bagian ya, dibagi menjadi 4. Langit-langit mulut itu dibagi menjadi 4. Ini kalau gambarnya kayak gini ya. Let's say ini adalah bibirnya, bibir kemudian gigi, masuk lagi. Nah ini 4, 5, 6, 7. Nah di sini 4 itu adalah alveolar ridge. Kemudian yang paling tinggi adalah hard palate, kemudian lebih masuk lagi adalah soft palate, dan kemudian itu yang di ujung itu adalah uvula, gitu ya. Kalau saya sih ingatnya anak teka, gitu. Yang mungkin telak itu juga ada. Kalau anak lidah saya tadi baru dengar sekarang, gitu ya. Kemudian, nah di sini ada nomor 13, ini berarti lidah. Ya, nomor 13 ini adalah lidah atau tongue. Tetapi di sini ternyata punya bagian, saya nggak tahu kalian bisa melihat nggak, di sini ada 5 bagian, A, B, C, D, E. Jadi kalau misalnya ini lidah, mana ya ini? Nah ini kalau ini lidah gitu ya, ini enggak gini. Nah dia bagiannya ada A, B, C, D, E. Kalian kelihatan nggak? Ya. Saya ulangi ya, ini kayak misalnya lidah dengan gambar yang sama seperti itu. Nah di sini yang paling ujung depan gitu ya, yang paling dekat dengan gigi itu adalah E. Ya baru kemudian masuk lagi di sini adalah B. Nah kemudian yang paling tengah di sini adalah namanya C. Ini nomornya ya, bukan namanya, nanti ada namanya sendiri. Kemudian masuk lagi D, kemudian yang paling ujung yang dekat dengan uvula tadi adalah E. Nah sekarang apa itu A, B, C, D, E? Kita akan lihat nama-namanya masing-masing. Nah, ini. Nah, oke. Gambarnya udah jelas ya. E itu adalah disebut dengan tip. Tip itu memang ujung. Tip itu bahasa umum ya. Maksudnya kata-kata umum itu tip. Kalau misalnya kamu ujung apa itu tip. Tapi tidak semuanya memang memakai nama tip ya. Tip salah satu artinya adalah ujung, atau di sini kaitannya dengan ujung lidah. Ujung itu berarti bagian paling pinggir tapi di depan ya, itu namanya tip of the tongue. Nah begitu, biasanya umumnya orang bilang tip of the tongue. Kemudian masuk lagi tadi bagian B adalah blade. Mungkin secara teori mungkin ada alasannya kenapa dia namanya blade, tapi kita nggak usah perlu tahu ya, yang penting kita tahu namanya. Kemudian di bagian-bagian itu nanti bunyi suaranya atau bunyi yang muncul itu seperti apa. Sekali lagi ini adalah tip, kemudian masuk lagi namanya blade, di tengah-tengah tadi yang C itu adalah front. Nah ini agak aneh memang, kenapa kok bagian tengah justru dinamai front, kenapa bukan tip? That's the way it is gitu ya. Jadi tip of tongue itu sekali lagi justru yang paling ujung, tapi yang front itu justru yang di tengah tadi.
Di sini adalah front of the tongue. Ini tip, ini blade, ini front of the tongue, C ya. Kemudian D itu adalah center. Nah, ini juga agak jangan sampai bingung. Pokoknya kamu harus menghafalkan urutannya itu tadi. Justru center itu di sini, bukan di sini ya. Di sini front, center. Kemudian di paling dalam sendiri yang paling dekat dengan uvula tadi adalah back. Nah, ini belakang ya, back of the tongue. Center of the tongue, front of the tongue, blade of the tongue, kemudian di sini tadi adalah tip of the tongue, ya. Kemudian kita sudah sampai ke dalam. Nah, sekarang ini sudah di dalamnya leher itu ada apa saja sih, gitu ya. Di sini di nomor 8. Kemudian nanti yang di bawah ini ada 9, 10. 8 itu adalah pharynx. Kemudian 9, 10 itu adalah 9 adalah glottis, kemudian yang 10 ini adalah larynx. Pharynx adalah nomor 8, larynx adalah nomor 10. Dipisahkan dengan namanya glottis. Ada yang bisa menjelaskan, yang tadi katanya anak IPA, harus bisa menjelaskan ya. Apa sih pharynx dan larynx itu? Saya pernah dengar di biologi, tetapi saya lupa. Coba tolong dijelaskan. Pharynx itu kan gini, kalau di biologi kita membahas pencernaan ya, sistem pencernaan dan sistem pernafasan. Nah, itu kan nanti ketemu yang namanya pharynx dan larynx. Nah, pharynx itu yang nanti kemana, larynx itu nanti yang kemana. Karena kalau kita tahu kan di dalam leher di sini memang sebenarnya ada satu dari dalam mulut, tapi kemudian kalau ke bawah kan sudah masuk ada satu saluran. Tapi kemudian sebelum masuk ke dalam organ dalam begitu, ada 2 saluran ternyata. Nah, dipisahkan dengan yang namanya glottis itu tadi. Ada yang bisa menjelaskan pharynx itu apa, glottis itu apa, dan larynx itu apa? Yuk, yang tadi ngakunya anak IPA. Bu, saya tahunya cuma pharynx sama larynxnya doang, nggak apa-apa. Boleh, silahkan. Pharynx dulu yang nomor 8. Apa itu? Pharynx ya, Bu ya. Pharynx tuh tenggorokan atau masuknya kerongkongan. Jadi ini yang ke arah pencernaan. Yang pharynxnya? Kalau larynxnya, larynxnya itu untuk kotak suara. Apa? Larynx itu untuk kotak suara atau yang dari sistem pernafasan. Iya, saluran pernapasan ke trakea. Oke, apa itu lagi? Nama lainnya kotak suara gitu, Bu. Oke, ada juga istilah kotak suara. Oke, thank you Mas Daniel. Ada yang bisa membantu yang lainnya? Atau mungkin nggak setuju dengan pendapat ya? Nggak setuju dengan penjelasannya Mas Daniel, mungkin Bu salah Bu, kebalik Bu atau apa gitu. Silakan. Kalau saya sih sudah lupa. Yang jelas saya tahunya pharynx, larynx. Cuma mana yang tenggorokan, dan mana yang tenggorokan, mana yang kerongkongan, atau mereka sama aja? Coba, ada yang bisa menjelaskan yang lainnya mungkin? Mbak atau mas-mas yang tadi ngaku anak IPA? Sebentar. Ya, silahkan. Tadi yang mbak-mbak yang punya dari anak IPA tadi, boleh menjelaskan? Yang tenggorokan yang mana, yang kerongkongan yang mana? Tidak ada yang berani menjelaskan? Nah, kalau saya tangkap dari penjelasannya Mas Daniel tadi, kalau saya boleh menyebut ya, saya tidak tahu salah atau enggak. 8 yang adalah pharynx itu berarti tenggorokan, ya, yang untuk makan. Jadi saluran makan kayak misalnya kamu masuk nasi, kemudian masuknya ke tenggorokan. Nah, tapi nanti kemudian langsung ke bawah lagi sampai ke lambung dulu ya, ke lambung kalau tidak salah ya. Nah,
Tapi kalau kamu bernafas, ya memang itu masuknya udara dari nomor 2 tadi ya, nasal cavity atau lubang hidung tadi nanti masuk, kemudian juga melewati 8 alias tenggorokan, tetapi kemudian dia masuk di saluran yang satunya lagi, yaitu nomor 10, kerongkongan. Iya atau enggak? Ada yang bisa menjelaskan? Ada yang masih ingat enggak istilah bahasa Indonesianya? Antara tenggorokan dan kerongkongan. Silahkan mau di Google dulu juga enggak apa-apa. Tadi kan ada yang meng-Google tadi. Boleh jadi multitasking. Ayo, silahkan. Yang lainnya juga bisa mencoba mencari tahu apa itu tenggorokan, apa itu kerongkongan. Saya coba buka di sini ya. Tenggorokan. Apa ini? Ini kaitannya dengan COVID. Kerongkongan. Nah, apa saja perbedaan antara kerongkongan dan tenggorokan? Ini dari Halodoc. Ya. Mbak Larasati, silahkan. Ya. Kalau yang kerongkongan buat makan, kalau yang tenggorokan buat pernafasan, Miss. Oh gitu, jadi saya salah dong. Saya pikir tadi tenggorokan untuk makan, kerongkongan untuk bernafas. Kalau menurut Mbak Larasati, justru tenggorokan untuk bernafas. Iya Mbak? Iya, Miss. Kerongkongan untuk makan. Iya. Oke, ya sebentar kita cek dulu di sini. Ini semoga Halodoc itu kasih informasi yang real ya. Ini tenggorokan, saluran, iya. Tenggorokan menjalar dari belakang hidung tadi, nasal cavity tadi, kemudian sampai ke uvula tadi, ketemu uvula, sampai ke bagian kerongkongan. Nah, kalau dari sini kan berarti tenggorokan di atas, kerongkongan di bawah. Ya enggak? Menurut ini ya. Kemudian cabang dari tenggorokan adalah kerongkongan. Ya, jadi tenggorokan dulu, baru kemudian kerongkongan di bawah. Nah, itu ada cabangnya tadi. Nah, di sini kerongkongan berfungsi membawa makanan ke perut dan trakea tadi. Oh, I see. Nah, ini penjelasannya lebih lanjut ini. Cabang dari tenggorokan adalah kerongkongan yang berfungsi membawa makanan ke perut dan trakea yang membawa udara ke paru-paru. Nah, berarti yang mana? Mana yang membawa makanan, mana yang membawa udara? Semua lewat tenggorokan dulu. Ada yang bisa menjelaskan? Yang nilai IPA-nya 99 mungkin? Saya takutnya menjelaskan karena kalau untuk sisi biologinya I'm not that bright enough untuk menjelaskan. Ada yang berani menjelaskan? Sekali lagi. Atau semuanya antara makanan yang masuk di sini, di daerah sini, dia pasti lewat sini, iya. Lewat faring. Begitu juga dengan udara yang masuk dari hidung, di sini ketemu di uvula di sini, iya memang masuk lewat sini semua, yaitu tenggorokan. Ya. Baru kemudian, nah ke bawahnya ini larinya kemana? Nah, kalau saya tidak salah tangkap ya, kalau lihat dari sini, ketika kamu makan, berarti makananmu lewat ke belakang sini, ke yang belakang sini ya. Nah, tetapi ketika, kalau dari gambarnya ini, tapi ketika kamu bernafas, karena ini membawa udara, nanti masuknya ke nomor 10 ini. Is that right or not? Betul enggak? Sekali lagi kalau kamu makan kan dari sini, dari rongga mulut, makan, iya lewat semuanya nanti lewat di sini dulu. Jadi ini kayak terowongan utama lah begitu istilahnya. Kemudian nanti masuknya ke sini yang bagian bawah. Nah, sekarang ketika kamu bernafas, ya,
masuknya ke sini juga. Jadi lewat terowongan utama tadi yaitu faring, tapi kemudian dia nggak lewat belakang sini tapi lewat depan sini, yaitu nomor 10 yaitu laring. Nah, sekarang what happens when you talk while you're eating? What happens when you talk while you eat? Atau bahasanya, apa yang terjadi ketika kamu sedang makan tapi sambil ngobrol? Nah, itu tadi. Ada yang mau menjelaskan nggak? Apa yang terjadi ketika kamu makan tapi sambil ngobrol, makan enak, sedang makan begitu, tengah-tengahnya makan tapi sambil ngobrol. Biasanya apa yang terjadi? Jadi keselak, Bu. Nah, keselak. Keselak itu bahasa Indonesianya apa, Mbak? Tersedak. Tersedak. Gitu. Apa sih bahasa lainnya? Ya, tersedak. Nah, kenapa orang bisa sampai tersedak? Kenapa kira-kira? Kalau menurut saya ya, Bu, dia itu antara pernafasan sama makanannya itu satu saluran. Cuma antara tenggorokan sama kerongkongan itunya aja yang fungsinya beda. Kayak tenggorokan dulu baru ke kerongkongan gitu, Bu. Ya, ke tenggorokan dulu baru ke kerongkongan. Berarti apakah penjelasan saya tadi sudah betul bahwa kedua-duanya makanan dan juga udara tadi juga masuknya ke sini? Maksudnya lewat sini dulu pasti. Iya enggak? Pasti. Ya, Bu, lewat setuju situ. ya. Ntar Oke, ada good. katup untuk nyalurin udara sama Oke. Nah, berarti di sini ada dua saluran yang berbeda di sini, di bawah sini. Makanan sendiri ke paru-paru sendiri gitu kan? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke. Nah, kenapa kita bisa tersedak ketika kita makan sambil ngobrol? Karena kan kalau orang makan, gimana ya menjelaskannya? Kalau orang makan tadi yang harusnya makanan masuk ke sini, kemudian ke belakang sini ya. Tapi kita sambil dengan ngobrol, jadi mulutnya dipakai juga, hidungnya juga dipakai juga, gitu bersamaan. Jadi makanan juga masuk, udara ketika ngomong kan pasti kita butuh udara dong. Masa kita ngomong berhenti bernafas kan nggak mungkin. Jadi udaranya juga perlu dimasukkan gitu ke dalam salurannya masing-masing. Udaranya perlu masuk ke paru-paru, makanannya perlu masuk ke trakea dan lambung tadi. Nah, tapi lewat semuanya dua-duanya lewat jalur terowongan utama tadi, si faring tadi begitu. Jadi yang terjadi adalah ketika ini kalau misalnya kamu hanya bernafas saja tidak sedang makan, kan berarti kan udaranya masuk ke sini dan kemudian ini yang namanya glotis tadi ya. Glotis itu dia kan membuka dan menutup gitu. Kalau kamu ngomong kayak gini kan berarti dia juga berkegiatan lah begitu istilahnya ya. Itu juga kaitannya dengan yang minggu lalu saya sebut dengan vibrated atau not vibrated begitu. Nah, jadi ketika udara masuk, ya dia kan pasti dia terbuka. Tapi ketika kita ngomong seperti ini, dia kan membuka nutup gitu. Nah, ketika kita tambah dengan kegiatan makan tadi, yang harusnya makanan itu masuk ke terowongan utama terus baru kemudian ke bawah sini trakea dan lambung ya, atau lambung lah begitu. Nah, ini kan kegiatan membuka nutupnya ini sambil ngomong tadi kan juga masih berjalan. Nah, maka tersedak itu adalah ketika makanan yang harusnya tidak masuk ke laring nomor 10 tapi kemasukan begitu, maka otomatis secara natural gitu ya, secara biological begitu, makanannya itu kayak disembur, dikeluarkan gitu sama ya pokoknya rongga-rongga yang ada di sekitar glotis sama laring tadi. Maka yang terjadi adalah tersedak alias kita makanannya jadi kayak nyembur begitu. Nah, karena dia menolak zat lain selain udara tadi. Istilahnya dia enggak mau dong memasukkan makanan ke paru-paru, kan bahaya begitu. Nah, jadi tersedak itu adalah ketika itu tadi si glotis ini yang harusnya ketika makan itu tertutup terus gitu ya dan aman, makanya makannya bisa langsung meluncur masuk ke lambung begitu katakanlah, tapi sambil ngobrol. Nah, ngobrol itu kegiatan atau aktivitas glotis itu dia aktif buka tutup gitu. Maka
makanan tadi yang harusnya masuk ke daerah sini, yang di belakang sini, hanya ada 1-2 nasi, butir nasi atau apa begitu yang nyelonong masuk ke laring. Nah, nanti kalau ke paru-paru kan dia bahaya, maka dia langsung ditolak keluar gitu. That's what tersedak itu terjadi. Oke, ini kita sudah semuanya sudah menjelaskan semua detail nomor-nomornya di sini. Nah, sekarang kita lihat dulu. Nah, ini versi ini dari buku yang lainnya ya. Kita lihat dulu bedanya apa. Biasanya bedanya hanya istilah saja. Tapi sebenarnya sama, mereka mengacu pada hal yang sama. Kita mulai lagi dari depan. Nah, itu ada lip, di sini top dan bottom. Tadi kalau di atas tadi kan istilahnya upper dan lower, sama top dan bottom lips gitu. Kemudian masuk lagi ke gigi. Nah, di sini nomor, tapi dia kalau di sini dia yang dijelaskan alveolar ridge-nya. Oh, teeth-nya hanya di sini saja, top dan bottom teeth. Atau tadi upper dan lower teeth. Nah, kalau ini mengacu pada alveolar ridge yang tadi nomor 4 tadi. Yang kalau tadi di sini ya, agak jauh di sini. Tapi sebenarnya intinya di atasnya gigi dan bagian dalam ini adalah alveolar ridge. Ya, sama saja sebenarnya. Nah, di sini bagian sini adalah alveolar ridge. Nah, di sini bahasa lainnya adalah the bump behind your teeth gitu ya. Apa istilahnya itu adalah kalau bump itu apa ya? Kalau kamu lihat polisi tidur itu ya itu sama dengan bump. Kalau di jalan itu ada bump itu berarti ada kayak polisi tidur lah begitu. Bisa jadi itu ada aspalnya ada rata atau bagaimana, itu namanya bump. Bump behind your teeth itu adalah alveolar ridge. Kemudian nah di sini di bagian paling atas langit-langit mulut di sini di buku yang saya ambil di sini adalah the roof of your mouth ya. Biasanya memang dinamai langit-langit mulut begitu. Ada 2 yaitu terdiri dari heartbeat ya. Di sini istilahnya adalah heartbeat atau sama dengan heart palate sama saja. Dan juga soft beat atau soft palate. Berarti heartbeat itu yang paling tengah di sini, di paling tinggi. Kemudian agak masuk lagi namanya soft ya, soft palate atau soft beat. Nah, di sini sayangnya yang uvulanya juga enggak dijelaskan yang di sini. Nah, ini adalah uvula yang paling tinggi. Nah, di sini kok menutup, kalau di sini dia membuka begitu. Saya enggak tahu, mungkin apakah ada kaitannya ketika kita makan tadi supaya juga enggak tersedak. Tadi ini uvulanya menutup gitu atau bagaimana? I'm not sure ya. Yang jelas itu tadi kalau kamu makan sambil ngobrol atau ngobrol sambil makan itu berarti bisa jadi tadi makanannya muncrat lagi bisa ke mulut, tapi ada juga tuh yang sampai ke hidung ya, karena memang ini lubangnya di sini dia terconnected gitu ya antara lubang hidung dan lubang mulut. Oke, kemudian di sini di lidah dia dibagi menjadi 3 saja, kalau di atas tadi kan 5. Berarti front, middle, dan back. Nah, ini front itu berarti yang tip. Middle itu di sini berarti yang tadi front, yang dinamai front, yang di atas tadi di sini dinamai middle. Kemudian di sini back ya, back of the tongue. Tadi kalau di sini kan namanya sama back, tapi di sini dekat dengan center tadi. Ya. Nah, kemudian di sini ke bawah lagi, masuk ke dalam lagi, ada throat ya, throat dan voice box. Nah, tadi ada yang menyebutkan tadi juga ini tadi throat-nya di sini atau tadi apa? Pairing dulu baru kemudian layering di dalam. Nah, glottis itu tadi yang dinamakan glottis adalah voice box atau nama lainnya adalah vocal cords. Cords kalau kamu bisa gitar kan ada guitar chord gitu ya, chordnya gitar gitu. Nah, itu vocal cord gitu. Chords karena 2 begitu, buka tutup begitu. Nah, itu adalah speech organ. Ke semua speech organ ini atau masing-masing speech organ ini berfungsi atau punya fungsi masing-masing untuk menyuarakan bunyi tertentu begitu. Baik itu bunyi consonant atau vowel sound yang monophthong atau diphthong. Nah, sekarang kita lihat di sini ada semacam bagan ya. Ini adalah how to create vowel sound. Nah, kenapa kok dari speech organ kemudian bisa jadi bentuk bagan seperti ini, Bu? Nah, ini gimana ya sebentar. Saya coba mau gambar dulu. Nah.
Nah, ini kalau misalnya gambar seperti ini, Oke, nah kalau gambarnya bentuknya seperti ini, jadi itu ibaratnya lidahnya, but I'm not good at writing, jadi semoga betul lah ya. Nah, ini misalnya lidah seperti ini ya. Nah, ini yang seperti ini tadi, seperti gambar ini tadi. Nah, lidah yang ini nih, ya, yang seperti ini. Oke, ini ibaratnya seperti ini. Nah, ini kalau tadi kan, kalau ini 5 kan berarti ini tip, apa tadi? Front ya, tip, kemudian, apa tadi namanya? Blade. Ini tip, ini blade, ini front, ini apa tadi namanya? Lupa lagi. Center, kemudian di sini adalah back. Itu kalau dinamai 5. Tapi kalau dinamai 3 atau kalau yang dinamai 3 jenis tadi, dia hanya front, middle, dan back. Nah, makanya ini di sini kalau kamu lihat front, ya front, middle atau center tadi, dan back. Nah, ini close, mid, dan open-nya ini apa? Gitu. Close, mid, dan open-nya itu adalah kalau misalnya ya, kalau lidahmu tadi itu apa? Ini saya lanjutkan aja ini soalnya ada banyak yang harus saya jelaskan. Kalau lidahmu itu tadi naik ya posisinya, kalau ini samping loh ya, ini misalnya lidah kemudian naik ke posisi mendekati upper teeth atau alveolar ridge tadi, ya maka lidahmu itu disebut sebagai close atau justru tertutup. Jadi maksudnya menutup apa? Menutup udara yang mau keluar. Ya, jadi kalau lidahmu justru naik itu namanya close. Ya, ini lidah. We're talking about lidah ya, tongue, bukan mulutnya, bukan mulut tertutup, tetapi lidah tertutup itu lidahmu berarti naik ke ke bagian apa tadi? Upper teeth atau alveolar ridge. Nah, kemudian kalau lidahmu agak membuka begini, maka dia istilahnya adalah mid. Nah, kalau lidahmu justru ke bawah, di sini posisinya mendekati lower teeth, ya, itu berarti dia open. Nah, itu seperti itu. Gambarannya ini tadi seperti ini. Oke, sekarang saya jelaskan. Dari bagian front, center, dan back, dan juga bagian close, mid, dan open, ternyata dari situlah kita bisa tahu bahwa ada suara-suara atau bunyi-bunyi ini disitulah bunyi-bunyi itu bisa muncul gitu istilahnya ya. Sebentar ini saya ketika ini contoh ya, ini contoh dulu saja. Ketika lidah bagian front, ketika lidah bagian front ya itu posisinya lidahnya naik, maka akan ada bunyi i pendek dan i panjang. Jadi ketika kamu menyuarakan bunyi dan i, itu lidahmu naik, ya naik mendekati alveolar ridge gitu. Maka suara atau bunyi yang muncul adalah i dan e. Gitu ya. Nanti kita coba praktekkan. Kemudian ketika lidahnya agak sedikit menurun tapi masih di tengah-tengah ya, maka suara yang muncul adalah e. Ya, jadi lidahnya itu tidak di atas tapi tidak ke bawah, jadi di tengah-tengah. Sedangkan ketika lidahnya sudah turun ke bawah, jadi mendekati posisi lower teeth atau gigi bawah, maka yang muncul suara e. Nah, jadi beda antara dan itu beda ya. Gitu ya. Itu contoh yang suara yang muncul di sebelah sini. Ini dan sini dan sini. Ini adalah lidah yang dipakai adalah yang front tadi atau
atau tip, ya, posisinya dia ketutup atau di tengah-tengah atau terbuka begini. Nah, sekarang bagaimana cara memunculkan suara ini? Dan ini, ya, dan ini. Nah, ini suara pendek dan panjang, ya. Are you still with me? Masih mendengarkan penjelasan saya? Siap. Yes. Kita lanjut ya. Masih. Oke. Nah, sekarang yang terlibat adalah lidah bagian tengah, center tadi, atau nama lainnya adalah front, ya, yang 3 bagian atau 5 bagian tadi kan namanya beda-beda. Lidah bagian sini, tidak ada yang naik begini, tidak ada ya, karena yang lidah yang bisa naik itu hanya yang tip tadi atau front tadi. Sedangkan yang center itu berarti lidah bagian tengah, posisinya juga di tengah-tengah saja, jadi tidak ke bawah begitu. Adalah bunyi yang muncul adalah dan dan ya. Kemudian ketika lidahnya itu tadi agak menurun sedikit, ya, suara yang muncul adalah a, gitu ya. Dan jadi speech organ itu kan yang terlibat di sini kan banyak. Kalau vowel sound seperti ini juga posisi mulutnya atau bibirnya pun juga beda kan, dia ada di mana posisi misalnya upper teeth atau lower upper lip atau lower lipnya seperti apa kan juga nanti beda lagi. Kemudian ada suara o, ya, seperti ketika kita bilang for o. Nah, itu dia dari posisi suara ini tadi dan kemudian menurun lagi ke a, kemudian menurun lagi sampai ke bawah berarti suara o. Gitu ya. Nah, sedangkan lidah bagian paling belakang atau back tadi, ya, ketika dia naik posisinya, jadi kalau naik berarti semuanya naik ini, itu suara yang muncul adalah u dan u, dan u. Nah, kemudian ketika dia turun lagi bagian bawahnya, suara yang muncul adalah o, seperti ketika kita menyebutkan call ya, o. Kemudian ketika lidahnya turun lagi, maka suara yang muncul adalah o, yang pendek ya. Kemudian o, kemudian o. Oke, sekarang kita coba ya menyuarakan semua ini satu persatu. Repeat after me. Kalian boleh open mic, boleh enggak, silahkan. Sambil mengira-ira ini posisinya speech organnya kemana saja, gitu ya, pergerakannya, gitu ya. Kita coba suara yang dari sini, kemudian di tengah, kemudian yang paling belakang ya. Oke, repeat after me. I. Ya, sudah praktis ya. Oke, boleh open mic, boleh enggak. Kita ulang ya. I. Oke, kemudian E. Sambil di kalian pikirkan itu posisi speech organnya pergerakannya seperti apa. Kemudian E. Kemudian good. Sekarang yang center kemudian A. Oke. Sekarang yang back of the tongue Oke. Kemudian O. And then O. Yang terakhir di sini tadi O. Oke, nah kita sekarang lanjut. Nah, kita masih belum membahas yang bagian depan, yang pergerakan bibirnya itu seperti apa kalau ada suara ini gitu ya. Nanti kita akan sampai ke situ. Nah, ini penjelasannya di sini. Ada 3 bagian saja yang menjelaskan pergerakan bibir itu seperti apa kalau kita memunculkan bunyi terutama vowel sound tadi.
Tadi kan semuanya kan vowel sound ya. Ini kan semua vowel sound atau suara bunyi vokal. Ini kita masih belum membahas diftong itu seperti apa ya. Ini belum ke diftong, ini baru monoftong. Nah, kalau kita lihat di sini hanya ada 3. Ada rounded, ada spread, dan neutral. Neutral itu ya berarti biasa saja begitu, bibirnya enggak ngapa-ngapain biasa. Neutral. Nah, kalau spread itu berarti kayak orang senyum gitu ya. Kayak joker gitu ya. Jadi dia bagian sininya pasti kan ketarik gini. Itu spread namanya. Ini ya. Nah, sedangkan round itu kalau orang bahasa Jawa itu nyuruh. Oh. Nah, round. Round itu kan kayak bulat begitu, keliling lingkaran gitu. Round, spread, atau neutral biasa. Nah, rounded ya itu berarti the lips of upper dan lower lips atau top dan bottom lips itu are pushed forward into the shape of a circle. Ya. Bunyi suara yang muncul adalah O. Contohnya ini contoh saja O. Ya. Sedangkan ketika bibir itu spread adalah the corners of the lips are moved away from each other ya, kayak joker kalau kita mau smiling ya, as when smiling. Jadi suara atau bunyi yang muncul adalah suara bunyi I gitu ya. Yang terakhir yang neutral, ketika bibirnya nggak ngapa-ngapain gitu, the lips are not noticeably rounded or even spread. Suara yang muncul adalah suara biasa itu bahasanya adalah effortless begitu ya. Jadi bibirnya nggak ngapa-ngapain tapi ada suara yang muncul, bunyi yang muncul yaitu bunyi itu muncul ketika ada itu tadi kaitannya dengan udara ya, udara yang muncul kemudian nanti di speech organ seperti apa nanti baru kemudian bunyi atau suaranya tadi itu bisa muncul. Nah, jadi itu ada keterlibatan dari udaranya, udara yang keluar tidak dihalangi oleh speech organ apapun maka akan muncul suara gitu ya. Oke, kemudian nah ini gambaran lainnya saja. Ini hampir mirip sebenarnya dengan yang pertama tadi, dengan yang ini tadi hampir mirip, tapi di sini saya contohkan dengan bagan ya. Nah, ini sudah ada diftongnya. Kita akan lihat di sini. Tadi kan sama sebenarnya front, center, kemudian back. Front of your tongue, center of the tongue, dan back of the tongue. Ya, di sini berarti yang sebelah sini berarti tadi close. Ya, harusnya di sini adalah close. Kemudian di sini tadi open. Mid. Ya, di sini mid. Baru kemudian di bawah di sini adalah open. Nah, tadi hampir sama di sini. Close tadi, ya, itu adalah sama dengan high vowels istilahnya. Kemudian di sini mid di tengah-tengah tadi, baru kemudian low vowel sama dengan open tadi ya, posisi lidahnya adalah open gitu ke bawah. Nah, ini suara yang muncul adalah I dan E ya. I dan E. Nah, ini huruf-huruf atau simbol seperti ini saya tuliskan karena biasanya ada dictionary tertentu yang memang ada yang memunculkan simbol seperti ini. Ini biasanya kalau misalnya suara apa dari huruf Y ya, Y yang dibunyikan I itu loh, misalnya simply, deeply, nah itu kan I. I-nya biasanya di belakang diwujudkan seperti ini, di kamus-kamus tertentu. Nah, ini baru kemudian ada diftong yang E. Nah, ini kalau kamu perhatikan, diftong E dan I ini muncul di sini, suaranya di sini karena memang berasal gitu ya dari bunyi I ditambahkan dengan bunyi E. Maka munculnya E. Nah, secara logika seperti itu. Jadi ketika kita bisa membunyikan suara atau bunyi E di bawah, kemudian yang satunya I, maka ketemunya di tengah-tengah adalah E. Gitu ya. Sedangkan E yang monoftong itu di sini di bawah. Nah, kemudian di bagian center di sini ada beberapa. Di sini kan kalau di tengah tadi kan ada bunyi E pendek, E panjang, dan A. A. Gitu ya. Nah, maka di sini akan ada pertemuan tadi antara I tadi, nanti dengan A, dengan A ya, A yang ini.
yang ini. A ketemu dengan I tadi jadinya I. Kemudian A dengan U yang ada di sini au. Ya. Kemudian I tadi ketemu dengan O. Oi. Jadinya semua suara diftong, ketiga suara diftong ini tadi posisinya adalah di tengah-tengah di sini. Baru kemudian yang back of the tongue ada tadi suara U atau U. Kemudian diftong ya karena dan U tadi, kemudian monoftong O dan O. Nah, seperti itu ya. Ada pertanyaan di sini? Is there any question? Ada yang mau ditanyakan? Atau belum jelas? Ada? Kalau tidak ada itu berarti saya anggap semua paham loh ya. Nggak saya jelaskan lagi loh. Sudah? Betul? Yakin? Sudah paham? Nah, nanti ini kan kamu bisa melihat-lihat lagi dan mengingat-ingat tadi penjelasan saya ya. Oh, ternyata tadi suara kata Bu Sarah, ini suara ini bunyi ini, munculnya begini, ya. Nah, di sini ada lagi, Bu. Ini penjelasan ini ya. Nah, ini sebenarnya tadi penjelasan yang tadi. Nah, ini kalian bisa pelajari lagi tadi. Mouth is more open atau closed when tongue is low atau high. Nah, jadi mouth atau mulut itu open ketika tongue-nya di bawah atau low. Tapi kalau mouth itu closed ya, ketika tongue-nya itu high alias di atas tadi, ya. Jadi hukumnya seperti itulah gitu. Kemudian kaitannya dengan lip position tadi, seperti yang di atas tadi, rounded, spread, atau relax. Nah, ini ada contoh-contoh bunyinya ya dari kata, diambil dari kata. Kemudian di sini ada tongue position atau tongue height ya. Tadi sebenarnya sama dengan tadi close, mid atau open, atau high, middle atau low, kan seperti itu. Sebenarnya ini hanya ringkasan dari tadi saja. Vowel length-nya. Nah, karena ada yang titik 2, itu kan berarti long ya, long vowel sound. Sedangkan yang short itu ya berarti ya biasanya tidak dikasih tanda apa-apa. Yang long itu yang dikasih tanda titik 2. Nah, tense atau relax itu hampir mirip dengan kaitannya tadi dengan kalau misalnya kita membunyikan itu kan gerakan speech organnya relax saja. Tapi kalau kamu bilang nah ini kan tense dia. Kemudian part of the tongue tadi sudah kita bahas, ada yang 5 bagian, ada yang 3 bagian. Oke, nah, I think that's all. Ini kita baru selesai membahas yang vowel sound saja, teori vowel sound saja. Untuk consonant sound-nya ini nanti butuh waktu lebih banyak lagi yang nggak bisa saya jelaskan selama 6 menit. Jadi ini kalian pelajari dulu nantinya ya. Kan sudah materinya nanti sudah bisa kalian akses di psikologi. Nanti kita minggu depan baru menjelaskan atau mendiskusikan ini yang how consonant sound is produced. Ya, how we can pronounce consonant sound. Nah, ini nanti bisa kalian baca-baca dulu. Ini pembagiannya kalau konsonan itu adalah manner dan place. Manner of articulation itu caranya. Caranya di sini ada punya istilah masing-masing, ada istilah plosive, ada istilah nasal, ada lateral, ada approximant dan sebagainya. Itu caranya, manner. Sedangkan place-nya, tempatnya di mana? Nah, hampir mirip tadi sebenarnya dengan yang vowel sound tadi, tapi dia punya istilah masing-masing yang harus kalian pelajari dulu lah, at least ya. Nanti ketika saya jelaskan sudah nyambung lah begitu paling enggak. Ada istilah place yang bilabial, alveolar berarti ya nggak jauh-jauh dari yang tadi namanya alveolar ridge tadi. Ada istilah palatal, ada velar, ada glottal. Glottal itu nggak jauh-jauh dari istilah glottis tadi, gitu ya. Nah, ini kalau glottal berarti kaitannya dengan tadi vocal cords tadi yang sudah saya sebutkan tadi. Ya, nanti kita bahas minggu depan. Ini hampir sama karena speech organnya untuk consonant dan vowel sound ya sama, cuma yang mana yang terlibat untuk bunyi ini itu dan sebagainya ya pasti beda-beda. Nah, ini nanti juga ada table seperti ini. Nah, kalau pembagian suara vowel sound tadi yang seperti ini tadi ya, ini atau yang ini
Itu untuk pembagian suara vowel sound. Sedangkan pembagian suara konsonan itu yang di tabel. Nah, ini contoh dari buku tertentu atau buku yang lainnya. Jadi nanti ada mannernya seperti apa, sebelah kiri ini nanti place-nya seperti apa, nemunya ada suara apa atau bunyi apa, gitu ya. Ini sebenarnya sama, tapi memang saya ambil dari berbagai macam sumber buku. Jadi mungkin tadi seperti saya jelaskan sebelumnya ada 1-2 term yang berbeda, tapi sebenarnya sama, intinya adalah sama. Nanti kita bahas minggu depan ya, tapi saya harap at least kalian baca dulu lah. Jadi nanti ketika saya jelaskan itu sudah klik begitu ya. Nah, ini juga dari buku yang lainnya juga. Jadi ada 3 jenis tabel suara konsonan atau bunyi konsonan yang sebenarnya sama, cuma karena buku satu dan lainnya itu tergantung siapa yang menulis begitu, jadi ada bedanya. Nah, ini bawah sendiri nanti penjelasan lebih gampang. Jadi kalau misalnya kamu bersuara s dan z itu, what noise does a snake make? Nah, itu kayak suara ular itu, gitu ya. Nah, kalau ditambahkan lagi suaranya berarti z, nah begitu. Itu berarti kan seperti suara bee atau lebah gitu. That's it ya. Ini sudah jam 12. Saya harap kalian tetap belajar. Jadi 2 pertemuan ini dan minggu depan itu untuk teori lebih detail tentang bagaimana bunyi-bunyi konsonan dan vowel itu diproduce gitu ya. Nanti kita bahas yang consonant sound minggu depan. Kalian sudah bisa mengakses materinya ini, tinggal diklik, pelajari sendiri. Nanti akan saya berikan tugas, nanti juga masuk di dalam week 3 ini nanti. Ditunggu saja, nanti saya jelaskan di grup WA ya, grup WhatsApp. Okay, I think that's all for today's meeting. Kita ketemu lagi minggu depan. Berarti kalau minggu depan berarti masih ada Google Meet ya, karena harus saya jelaskan seperti ini. Kalau nanti ada materi yang bisa kamu pelajari yang lainnya, nanti I will tell you, I will let you know. Gitu ya, terima kasih banyak. Sekian dari saya. Stay healthy. See you next week ya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Miss. Thank you, Miss.